Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, para ustadz ustadzah, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita dicukupi sama Allah. Dan satu lagi kita diberikan nikmat yaitu panjang umur, hidup di tahun baru 1445 Hijriah. Semoga kita bisa memanfaatkan umur panjang kita ini dengan amal-amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian dan para pemirsa, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan satu nasihat tausiah di mana kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat umur panjang. Tidak semua orang yang diberikan nikmat umur panjang. Kita hari ini sampai detik ini kita masih diberikan nikmat umur panjang, diberikan hidup, diberikan nafas, nufus, berikan sehat, rezeki yang luas, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menasihati kepada kita semuanya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang-orang yang beruntung, kata beliau, adalah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ibadah kita hari ini lebih baik daripada ibadah kita di tahun kemarin. Ibadah, sedekah kita dan amal-amal soleh kita di tahun ini lebih baik daripada tahun 1444 Hijriah. Ini insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang robeh, orang-orang yang beruntung. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk menjadi orang-orang yang beruntung menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mana hari ini kita harus lebih baik dari kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Ibadah kita, ketaatan kita, belajar kita, anak-anakku juga harus lebih baik dari tahun kemarin. Kemudian yang kedua, pesan beliau, wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa maghbun. Orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama dengan tahun kemarin. Hari ini sama dengan hari kemarin, tahun ini sama dengan tahun kemarin. Itu adalah orang-orang yang rugi menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan menjadi orang-orang yang sama dengan tahun kemarin. Sama dengan hari kemarin, ibadah kita jangan sama. Amal-amal soleh kita, sedekah kita jangan sama dari tahun kemarin. Kita harus lebih baik. Wa man kana yaumuhu aswa min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa orang-orang yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, maka dia adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka anak-anakku dan kita semuanya, jangan sampai kita belajar kita lebih jelek dari tahun kemarin, ibadah kita lebih jelek dari tahun kemarin, sedekah kita lebih jelek dari tahun kemarin. Jangan.
ini akan dicap menjadi orang-orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu tahun ini mari kita mumpung tahun baru Muharram 1445 Hijriah ini, mari kita memperbaharui diri kita. Kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala yang semangat di dalam kebaikan, di dalam beribadah, di dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sunnah-sunnah yang untuk kita laksanakan, Bapak Ibu dan juga anak-anakku semuanya. Sunnah ini disampaikan oleh seorang ulama besar, yaitu seorang ulama besar yang sering kita kenal, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Imam Nawawi Al-Bantani ini ada 12 nasihat yang harus kita laksanakan. Yang pertama, sunnah kita melaksanakan di 10 Muharram ini, hari ini 10 Muharram, berpuasalah. Nah, kita niat puasa Asyura agar dosa kita diampuni selama kita 1 tahun kemarin. Dan tahun ini kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya, dari segala macam kesusahan, kerupekan, kerutan dan lain sebagainya. Maka berpuasalah pada hari ini. Kemudian yang kedua, memperbanyak ibadah sholat sunnah, terutama sholat duha. Karena sholat duha ini, insya Allah kita akan dicatat sama Allah orang yang ahli syukur. Kelak kita tidak akan ditanya lagi sama Allah untuk apa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sudah tidak ditanya lagi sama Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah dimasukkan ke dalam orang-orang yang ahli syukur. Dan orang ahli syukur, nikmatnya ditambah, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Tahun ini insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita senantiasa selalu bersyukur. Dengan sholat duha maupun sholat-sholat sunnah yang lain. Yaitu sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Dan sholat malam yang sering kita ajarkan di SD Irada. Kemudian memperbanyak silaturahim dengan keluarga maupun juga famili. Silaturahim kepada saudara kita, paman kita, bibi kita, famili kita. Kita silaturahim di hari ini. Kemudian berziarah kepada para ulama, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, bersilaturahim. Zur'aliman. Bersilaturahimlah kepada orang-orang yang alim, karena itu termasuk orang tua kita. Orang tua kita ada 3, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menikahkan kita, dan orang tua yang mengajari ilmu kita, guru-guru kita. Kemudian menjenguk orang sakit. Nah, sebisa mungkin kita jenguk apabila ada saudara kita, famili kita, teman kita, ada yang sakit kita jenguk. Kemudian waktahil, memakai celak. Nah, ini memakai celak. Sunnah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah agar kita semuanya, mata kita ini selalu dijaga kesehatannya, selalu dijaga dari perbuatan-perbuatan maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengusap kepala anak yatim. Ini artinya adalah mengasihi anak yatim. Tidak hanya mengusap saja, tapi kita menyantuni, bersedekah kepada anak yatim. Maka kebiasaan di SD Irada, ada program tahunan namanya Santunan Anak Yatim. Kita ajari anak-anak kita, kita ajari keluarga kita ajari juga diri kita untuk senantiasa seperti yang mulia baginda Rasulullah, yaitu menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Aku bagaikan seperti 2 jariku seperti ini dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga. Subhanallah. Berserta dengan Rasulullah seperti ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, orang yang suka menyantuni anak yatim. Maka sebisa mungkin kita punya harta, seberapapun kita niati untuk menyantuni anak-anak yatim kita, keluarga-keluarganya yang mulia baginda Rasulullah. Anak yatim dianggap sebagai keluarganya yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Bersedekah juga kepada fakir miskin, perbanyak sedekah pada hari ini, 10 Muharram. Kemudian mandi, disunahkan untuk mandi, wal iktisal. Mandi. Mandinya diniati, mandi di 10 Muharram atau Asyura. Ya Allah, aku mandi niat di 10 Muharram ini, di Asyura ini, agar kau selamatkan aku dari segala macam penyakit lahir batin. Dari segala macam mara bahaya, dari penyakit-penyakit, iri, dengki, hasut, takabur, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit hati. Kita niati pada hari ini. Ya, mandi 10 Asyura. Kemudian menyenangkan keluarga. Ini untuk ibu-ibu yang pada hari ini masak. Ya, masalah yang enak-enak, masalah yang nikmat-nikmat pada hari ini untuk menyenangkan keluarga. Bapak-bapak yang memberi belanjaan untuk ibu-ibu hari ini dikasih yang lebih di 10 Muharram ini, menyenangkan keluarganya. Barang siapa yang menyenangkan keluarganya pada 10 Muharram ini, akan dicukupi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Itu kata yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memotong kuku. Ini kebetulan juga sunnah hari Jumat. Sunnah juga di 10 Muharram ini untuk memotong kuku. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, bisa dicicil. Qul huwallahu ahad mulai dari subuh sampai nanti malam 1000 kali. Apabila keberatan, maka bisa diganti dengan hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Demikianlah Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah. Pada tahun ini kita harus lebih baik seperti yang disabdakan Rasulullah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itulah orang yang beruntung. Dan apabila hari ini sama dengan kemarin, maka kita menjadi orang yang merugi. Dan bagi orang yang hari ini lebih jelek, tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka kita termasuk orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang lebih soleh, lebih baik lagi amal ibadah kita kepada Allah. Bagi anak-anakku, lebih rajin lagi. Bagi para ustadz-ustadzah, lebih giat lagi di dalam mengajar dan mendidik anak-anak kita. Semoga menjadi anak-anak dan generasi yang soleh, solihah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.